Alaihal, kita untuk sementara kita berhenti pada ayat ke-38. Kita akan kembali melihat bahwa rumah siapa yang dimaksud, atau rumah apa dan rumah siapa yang dimaksud dengan firman fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasbuh. Buyut, sebagian mufassirin menyebutkan yang dimaksudkan adalah al-masajid, masjid-masjid. Tidak diragukan, masjid adalah sebuah bangunan yang dibangun murni untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak layak di dalamnya kecuali dilakukan aktivitas yang menjadikan seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas-aktivitas keagamaan yang menjadikan hamba bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakan tempat itu. Tidak diragukan bahwa masjid boleh jadi masuk dalam yang dimaksud dengan fi buyutin. Sekali lagi, tafsiran-tafsiran yang dihadirkan oleh para ulama tidak sedang menafsirkan. Perlu difahami perbedaannya. Tidak sedang menafsirkan kata fi buyutin, tetapi sedang menjelaskan kira-kira rumah apa yang dimaksud atau rumah siapa yang dimaksud. Ketika itu maka akan disebutkan beberapa misdaq, beberapa keterangan. Salah satunya adalah masjid-masjid, dan itu keterangan yang tidak bisa kita tolak dan harus kita terima. Benar, masjid termasuk yang dimaksudkan dengan fi buyutin adzinallahu an turfa. Masalah kemudian ada penyalahgunaan fungsi masjid, masalah lain. Namun masjid pada hakikatnya dibangun untuk apa? Dibangun untuk ini, untuk menjadi manusia mengingat Allah di dalamnya, untuk menjadi tempat di mana manusia mengokohkan ma'rifat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengokohkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyebutkan yang dimaksudkan dengan fi buyutin adalah rumah siapapun, yang penting di dalamnya kriteria ini terpenuhi. Sebagian menyebutkan yang dimaksudkan adalah buyutul anbiya, rumah para nabi. Ini yang akan kita bacakan riwayat-riwayat tentangnya dalam kitab Syawahid At-Tanzil tulisan Al-Hakim Al-Haskani pada jilid ke-1, hadis dengan nomor urut 571 dan 572. Ada dua riwayat yang menyebutkan demikian. Riwayat itu dari dua sahabat. Yang satu dari sahabat Anas ibn Malik dan yang satu dari sahabat Buraidah. Dua sahabat ini meriwayatkan hal yang sama, menyampaikan kepada kita informasi yang sama, yaitu apa? Mereka berdua melaporkan kepada kita demikian. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hadhil ayah. Rasulullah membaca ayat ini, fi buyutin adzinallahu an turfa, sampai yauma tataqallabu qulubul wal absar. Ya, yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini di hadapan para sahabatnya, faqama rajulun, maka ada seorang berdiri dan kemudian orang itu berkata, faqala ayyu buyutin hadhihi ya Rasulullah, rumah apa ini yang dimaksud wahai Rasulullah? Fi buyutin adzinallahu an turfa, ini rumah apa ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, buyutul anbiya, rumah para nabi. Para nabi, rumah mereka adalah tempat di mana Allah selalu disucikan, zikrullah selalu dikumandangkan, para penghuninya adalah mengingat Allah. Nabi, bagaimana tidak mengingat Allah dalam sepanjang kehidupannya di rumah tempat dia tinggal? Tentu dia akan selalu mengingat kepada Allah. Fi buyutin, kata Rasulullah, buyutul anbiya. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan fi buyutin adalah buyutul anbiya, faqama ilaihi Abu Bakar,
Maka Abu Bakar berdiri dan bertanya kepada Rasulullah seraya menunjuk rumah Ali dan Fatimah. Faqala ya Rasulullah, hadzal baitu minha. Wahai Rasulullah, apakah rumah Ali dan Fatimah itu termasuk rumah yang disebutkan dalam ayat fi buyutin adzinallah an turfa, yang menurut tafsiranmu, menurut sabdamu wahai Rasulullah adalah rumah para anbiya? Ketika Abu Bakar bertanya demikian kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan na'am min afdhaliha, justru rumah itu rumah yang termulia di antara rumah-rumah para anbiya. Riwayat pertama dari Anas ibn Malik dan Buraidah. Riwayat yang sama dengan jalur yang lain. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan redaksi yang sama, cuman beda pada akhirnya. Na'am min afdaliha, pada riwayat yang kedua na'am min afadiliha. Dia termasuk di antara yang termulia dari rumah-rumah para nabi itu. Ala kulli hal, rumah ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Al-Hakim Al-Haskani dari Buraidah dan dari Anas bin Malik, tidak cuma beliau yang meriwayatkan. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirat Durrul Mansur menyebutkan riwayat ini. Tentu riwayatnya banyak yang dia sebutkan tentang tafsiran yang dimaksud dengan fi buyutin, buyutul anbiya, buyut yang dimaksud adalah buyut istri-istri Rasulullah. Nanti akan saya jelaskan, di antara yang dimaksudkan adalah bahwa itu adalah rumah istri-istri Rasulullah. Artinya rumah Rasulullah, namun menggunakan redaksi rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ingin saya bacakan yang sama dengan riwayat Al-Hakim dari Buraidah Al-Aslami dan dari Anas ibn Malik, diriwayatkan oleh Ibn Mardawai an Anas ibn Malik wa Buraidah, sama riwayat yang disebutkan ya. Artinya riwayat ini diterima oleh para ulama ahli sunnah. Diriwayatkan juga oleh seorang penulis kitab Fadail Ahlul Bait. Penulis kitab Fadail Ahlul Bait bernama Ibn Al-Maghazili Asy-Syafi'i dalam kitab Manaqib Ali ibn Abi Thalib ya, menyebutkan riwayat ini. Kemudian juga dikutip oleh penulis Kashful Ghummah, juga dikutip oleh para ulama yang lainnya, menyebutkan bahwa ayat ini fi buyutin adzinallah an turfa, dan tentunya dengan ayat-ayat yang sebelumnya tentang Allahu nurus samawati wal ard telah juga dikutip diantaranya oleh Habib Abu Bakar Ibn Shihabuddin dalam kitabnya Rashfatus Sadi fi Bahri Manaqibi Banin Nabiyil Hadi. Habib Abu Bakar menyebutkan juga tentang ini. Alaihal, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu adalah rumah Fatimah salamullah alaiha, rumah yang telah Allah muliakan, rumah yang Allah meminta kita untuk mengagungkannya. Allah telah meminta kita untuk mengagungkan rumah Zahra salamullah alaiha. Bangunan rumah itu kita diminta untuk mengagungkan, dan tentunya penghuni rumah itu juga harus kita muliakan, karena kemuliaan rumah itu pada hakikatnya ditentukan oleh penghuni rumah. Masjid kenapa menjadi mulia? Karena di dalam masjid adalah para penghamba Allah. Ada hamba-hamba yang menghambakan diri kepada Allah, sujud, rukuk, beribadah di dalam masjid. Karena itu masjid mendapat kemuliaan karena adanya hamba yang beribadah kepada Allah di dalamnya. Apabila masjid telah berubah fungsi, tidak lagi di dalamnya orang-orang beribadah kepada Allah, namun diganti fungsi dengan fungsi-fungsi yang lain, dijadikan museum dan lain sebagainya, nilai mulia dari masjid itu tentu akan hilang. Ketika Allah mengatakan fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, kita maknai rumah dengan arti tempat tinggal, rumah fisik, rumah berupa bangunan, itu pun tetap kita harus memuliakan bangunan itu. Dan ketika kita diminta untuk memuliakan bangunan itu, sudah barang pasti kita diminta dan diharuskan untuk memuliakan
penghuni rumah itu, untuk memuliakan pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu adalah orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kehidupannya semuanya konsen kepada hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kehidupan dunia apapun tidak menjadikan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi, seperti yang saya telah jelaskan di depan, bahwa ayat ini ketika kita maknai bahwa itu adalah rumah Fatimah, berarti semua hal yang Allah telah tetapkan terkait dengan rumah itu dalam ayat-ayat ini terkait juga dengan Fatimah, ya. Terkait juga dengan Fatimah. Yang demikian tidak berarti menutup kemungkinan, menutup penafsiran bahwa ada pihak lain yang juga termasuk yang dimaksud dengan fi buyutin, seperti masjid tadi. Masjid termasuk yang di dalamnya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Namun sekali lagi, semulia apapun masjid itu, semulia apapun penghuni masjid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka akan menyaingi, apalagi mengungguli kemuliaan Zahra dan Ali bin Abi Thalib serta Al-Hasan dan Al-Husain dan Zainabil Kubra yang menjadi penghuni rumah itu. Penghuni rumah itu adalah manusia-manusia yang telah disucikan oleh Allah dengan ayat tathhir, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Penghuni rumah itu adalah orang-orang yang telah dijadikan kecintaan kepada mereka sebagai upah bagi risalah Nabi, upah bagi dakwah Rasulullah SAW yang harus kita bayar. Penghuni rumah itu adalah manusia-manusia suci. Tidak ada satupun di antara penghuni rumah itu kecuali manusia-manusia yang telah disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pun harus mengagungkan rumahnya dan mengagungkan penghuni rumahnya. Karena keagungan rumah itu didapat dari keagungan pemilik dan penghuni rumah tersebut. Ini sekali lagi kalau kita maknai, dan tidak salah ketika kita maknai bahwa buyut yang dimaksud adalah bangunan rumah. Namun ketika kita maknai juga bahwa yang dimaksudkan dengan buyutun yang menjadi tempat cahaya Allah, bukan rumah berupa bangunan, namun jiwa suci hamba-hamba suci, jiwa bersih hamba-hamba Allah, maka kita juga akan mendapati bahwa yang terpuncak, yang mampu menangkap cahaya Allah secara sempurna, yang kemudian cahaya itu akan memancar dari jiwanya kepada seluruh dunia, tidak ada yang lebih sempurna mampu menangkap cahaya Allah melebihi Nabi dan ahlu baitnya. Sehingga ketika kita maknai fi buyut, bukan makna bait dengan arti bangunan, namun artinya adalah orangnya, jiwa orangnya, maka ini juga terkait dengan ahlul bait. Cerita yang serupa itu terjadi antara Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam dengan seorang tokoh ahli tafsir dan ulama yang diagungkan oleh kalangan ahli sunnah dan dikutip fatwanya, keterangannya tentang tafsir yang bernama Qatadah. Saya akan bacakan ceritanya karena lebih lengkap. Alaihal, riwayat ini dalam kitab Al-Kafi, namun saya kutipkan dari kitab Al-Hidayah Al-Qur'aniyah ilal Wilayah Imamiyah, tulisannya As-Sayyid Hashim Al-Bahrani. Dalam jilid yang pertama, beliau menyebutkan riwayat ini. Riwayat dari Thiqatul Islam Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi dari Abu Hamzah Tsumali. Abu Hamzah Tsumali berkata demikian: kuntu jalisan fi masjidir Rasul idh akbala rajulun fasallama faqala man anta ya Abdullah. Aku duduk di masjid Rasul, kemudian datang seorang dan mengucapkan salam. Setelahnya dia berkata kepadaku, siapa kamu wahai hamba Allah? Maka aku, kata Abu Hamzah Tsumali, menjawab, rajulun min ahlil Kufah, aku seorang dari penduduk Kufah. Kemudian saya lanjutkan, kamu datang ke kota ini ada keperluan apa?
Maka dia berkata kepadaku, ata'rifu Aba Ja'far Muhammad bin Ali, apakah engkau kenal Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Imam al-Baqir maksudnya? Maka Abu Hamzah berkata demikian, na'am, saya kenal. Fama hajatuka ilai, kamu ada perlu apa dengan dia? Ini Abu Hamzah muridnya Imam al-Baqir alaihissalam. Kamu ada perlu apa dengan Abu Ja'far al-Baqir? Dia mengatakan, hayyatu lahu arba'ina mas'alatan as'aluhu anha. Saya dari kota saya, dari rumah saya, sudah menyiapkan 40 pertanyaan yang sulit-sulit saya ingin tanyakan kepada dia. Fama kana min haqqin akhadtuhu wa ma kana min batilin taraktuh. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar, saya akan terima, saya akan ambil. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang batil, yang keliru, yang palsu, saya akan tinggalkan. Bayangkan ini cara berpikirnya. Mengajukan pertanyaan, kemudian menanti jawaban. Kalau jawabannya benar, saya terima. Kalau jawabannya keliru, saya akan tolak. Maka Abu Hamzah mengatakan demikian. Faqultu lahu, hal ta'rifu ma bainal haqqi wal batil? Memangnya kamu tahu perbedaan antara yang hak dan yang batil? Kamu tahu sudah? Dia mengatakan dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh percaya diri mengatakan, "Na'am, iya, tentu saya sudah tahu mana yang hak, mana yang batil." Faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya, "Fama hajatuka ilaihi idza kunta ta'rifu ma bainal haqqi wal batil?" Kalau kamu sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, perlunya apa kamu ketemu dia? Mau menimba ilmu dari dia atas dasar apa? Wong kebenaran sudah kamu ketahui, kebatilan sudah kamu ketahui. Mestinya kamu pulang, tinggal di rumah kamu, amalkan yang benar, tinggalkan yang batil. Tidak perlu cari tahu dari orang yang sudah tahu dan kamu anggap sebagai alim. Kamu belajar tapi seakan ingin menggurui gurumu. Kamu mau belajar, namun jawaban dari gurumu akan saya timbang. Kalau jawabannya benar, saya terima. Kalau jawabannya palsu atau keliru, saya tolak. Ya berarti kamu lebih pintar dari gurumu. Kenapa kamu bertanya? Apalagi yang ditanyai ini sekelas Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ala ayyihal, faqala li, maka dia berkata kepada saya, malah dia mengkritik Abu Hamzah, ya ahlal Kufah, antum qaumun ma tutaqun. Memang kalian orang-orang Kufah ini ahli debat, sulit dikalahkan. Maka dia mengatakan, idza ra'aitu Aba Ja'far, idza ra'aita Aba Ja'far fa akhbirni. Al-muhim kalau kamu ketemu Abu Ja'far, dia datang ke masjid, beritahukan kepada saya mana orangnya, saya akan temui dia. Maka tidak lama Al-Imam Al-Baqir masuk ke dalam masjid kakeknya. Maka pembicaraan saya dengan dia sempat terputus. Maka Abu Ja'far menghampiri saya, dan di sekitar Al-Imam Al-Baqir bersama beliau dikitari oleh ahlu Khurasan, penduduk Iran, kota Mashhad sekarang ahlu Khurasan, wa ghairihim, dan pengikut beliau dari negeri-negeri lain yang sedang yas'alunahu an manasikil hajj, sedang bertanya tentang hukum haji. Famadha, kemudian setelah ditinggalkan, famadha hatta jalasa majlisahu, sambil jalan banyak orang yang mengerumuni beliau sambil bertanya, beliau menjawab sambil berjalan sampai ke tempat di mana beliau berhenti dan duduk. Wa jalasar rajulu qariban minhu, tamu asing tadi kemudian mendekat kepada Imam Al-Baqir alaihissalam setelah diberitahu itu orangnya. Kamu datangi dia untuk bertanya kepada dia. Maka Abu Hamzah mengatakan, fajalastu haitsu asma'ul kalam wa haulahu alamun minan nas. Saya pun duduk agak jauh tapi bisa mendengar apa dialog antara orang itu dengan Al-Imam Al-Baqir. Orang-orang berkerumun juga banyak yang hadir di majelis itu. Falamma qadha hawaijahum, dan setelah orang-orang masing-masing yang bertanya diberi jawaban dan mereka meninggalkan, iltafata ilar rajul faqal, setelah semua diberi jawaban oleh Imam Al-Baqir, Imam Baqir menoleh kepada orang ini sambil bertanya, man anta, kamu ini siapa? Karena Imam Baqir belum pernah ketemu dengan orang ini. Maka dia mengatakan, qatada
Ana Qatadah bin Du'amal Basri. Saya adalah Qatadah putra Du'ama dari kota Basra. Faqala lahu Abu Ja'far, anta faqihu ahlil Basra. Apakah kamu ulama ahli fikih kota Basra? Namanya sudah dikenal, orangnya baru ketemu. Maka orang itu mengatakan, na'am, saya memang pakar fikih, pakar hukum Islam di kota Basra. Faqala lahu Abu Ja'far, waihak ya Qatadah, celaka engkau wahai Qatadah. Innallaha azza wa jalla khalaqa khalqan min khalqih. Sesungguhnya Allah telah menciptakan satu kelompok dari ciptaannya, faja'alahum hujajan ala khalqih, maka Allah jadikan mereka sebagai hujjah Allah di atas hamba-hambanya. Fahum autadun fi ardi, mereka adalah bagaikan pasak bumi yang akan mengokohkan bumi ini. Wa quwamun bi amrih, mereka yang akan menegakkan ajaran Allah. Nujaba fi ilmi, orang-orang pilihan yang akan mengemban ilmu Allah. Istafahum qabla khalqihi azillatan an yamini arsy. Allah telah memilih mereka sebelum Allah menciptakan naungan di sisi kanan arsy Allah. Kata Abu Hamzah Tsumali, fasakata Qatadah tawila. Qatadah terdiam waktu yang cukup lama. Kemudian Qatadah mengatakan, aslahakallah, semoga Allah berbuat baik kepadamu. Dia berkata kepada Imam Al-Baqir alaihissalam, wallahi laqad jalastu baina yadail fuqaha wa qaddam Ibn Abbas. Demi Allah, aku telah duduk di hadapan tokoh-tokoh ahli fikih besar. Aku telah duduk berkali-kali di hadapan Ibn Abbas. Famattaraba qalbi quddama wahidin minhum mattaraba quddamak. Namun hatiku tidak bergetar, menjadi gemetar di hadapan mereka seperti gemetar dan bergetarnya hati saya di hadapan engkau wahai Abu Ja'far. Mengakui bahwa mengalami grogi di hadapan Al-Imam Al-Baqir alaihissalam. Maka beliau mengatakan, faqala lahu Abu Ja'far, waihak, celaka kamu, atadri aina anta, kamu tahu kamu sedang duduk di mana? Anta baina yaday buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Maka Al-Imam Al-Baqir mengatakan, fa anta sama, kamu sedang di hadapan rumah itu, sedang di depan rumah itu. Wa nahnu ulaik, kami yang dimaksudkan dengan fi buyutin itu bukan rumah dari tembok. Alaihal faqala lahu Qatadah, sadaqta wallahi ja'alani Allahu fidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusan bagi keselamatanmu. Wallahi ma hiya buyutu hijaratin walatin. Tentu yang dimaksudkan bukan rumah yang terbangun dari batu dan tanah. Kemudian mulailah Qatadah bertanya kepada Al-Imam Al-Baqir. Namun pertanyaannya kali ini tentu tidak dengan mental yang mengatakan kalau jawabannya benar saya terima, kalau jawabannya tidak benar ya saya akan tolak. Sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baqir alaihi salam posisi beliau dan posisi dia, bahwa dia harus mengambil agama dari Ahlu Bait Nabi. Allah telah menitipkan agama Allah kepada Ahlu Bait Nabi dan umat harus mengambil agama dari Ahlu Bait Nabi. Ini dua cerita yang menjadi dasar dari pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bait atau buyut pada ayat fi buyutin bukan rumah yang merupakan bangunan, namun adalah manusia-manusia suci yang jiwa mereka menjadi tempat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara riwayat yang disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan fi buyutin adalah
rumah Fatimah dan rumah Ali yang merupakan rumah termulia di antara rumah-rumah para anbiya, juga sedang menafsirkan bahwa rumah itu kendati dia terbangun dari batu, tembok, namun nilai dari rumah itu adalah ditentukan oleh kemuliaan penghuni rumah tersebut. Alai hal, kembali bahwa rumah yang dimaksudkan dengan fi buyutin adalah rumah Zahra salamullah alaiha, rumah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita pun harus selalu memuliakan rumah tersebut, baik rumah yang bersifat fisik maupun memuliakan pribadi-pribadi suci Ahlul Bait salamullah alaihim. Karena itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita bisa memahami keagungan rumah Zahra salamullah alaiha, rumah Ali bin Abi Thalib, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai rumah yang termulia di antara rumah-rumah para anbiya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.